Puji Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali di ibadah online pada saat ini. Mari jemaat, kita bersehati memuji dan menyembah nama Tuhan, agar kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan pada saat kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan kalau kita memuji dengan segenap hati, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia yang selalu ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Itu janji Tuhan buat kita semua. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini, detik ini, kami bisa meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hati kami juga boleh diliputi dengan sukacita, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan Engkau yang akan menjamah setiap hati kami, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh turun atas kami. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik lewat puji-pujian pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita bersukacita menaikkan pujian. Jangan ada lagi yang bersedih. Semuanya tersenyum. Mana senyumnya? Oke. Let's praise Him. Yuk. Katakan, terima sukacita surga. Yuk. Terima sukacita surga. Oh, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Sekali lagi. Terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, terima sukacita surga. Yeah, yeah. Terima sukacita surga. Kali lagi, terima sukacita surga. Ayo bersukacita. Terima sukacita surga. Oh, terima. Oh, beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Saudara, pastikan bahwa saudara juga selalu berjalan bersama Tuhan di setiap musim kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara, sedetik pun. Biar kita dikuatkan lewat firman Tuhan sebentar. Kita angkat satu pujian dulu yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan selalu pasti dalam kehidupan kita. Saudara percaya itu? Oke. Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. biarlah itu merupakan pernyataan dari kami semua bahwa tiada yang dapat menggantikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh terus memegang teguh akan janji Tuhan dan percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Biarlah kami boleh terus diingatkan akan kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Dan tidak melalaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kami. Terutama di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami butuh benar-benar kekuatan dari Tuhan, dan Engkaulah penopang kami, harapan kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mau menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap hati kami agar hati kami menjadi
hati yang lemah lembut Tuhan Yesus, yang mau menerima firman Tuhan dan siap untuk ditegur, dan kami juga mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan jemaat, kita siap menerima firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah online pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya ingin saudara menjawabnya dengan kata-kata Praise the Lord, I'm blessed. Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, katakan bersama-sama, Puji Tuhan, aku diberkati. Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Hari-hari ini adalah hari yang berat, saudaraku ya. Yang sekolah, yang bekerja, yang jualan harus online. Semua dari rumah. School from home, work from home, church from home, ya. Dan semua secara garis besar grafiknya menurun. Kenapa? Yang sekolah, yang kuliah nggak efektif lagi dalam sistem belajar mengajar. Yang bekerja juga nggak produktif. Yang jualan omsetnya terjun bebas. Bahkan para pelaku bisnis banyak yang gulung tikar, supermarket besar, mini market, ya, itu banyak yang close. Ada seorang teman yang bisnis di kuliner. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu. Dia punya puluhan cabang di Jabodetabek. Tetapi semenjak pandemi COVID-19, dia tinggal 5 cabang. Ini sungguh berdampak buat usahanya. Pusat pariwisata yang begitu besar, Bali, sampai detik ini, ketika saya menulis khotbah ini, saudaraku, beberapa hari yang lalu, itu masih seperti kota mati. Tidak ada kehidupan pariwisata yang begitu ramai sekali. Jadi secara real, secara faktanya, memang pandemi COVID-19 ini menguncang keadaan kita di berbagai area penting kehidupan kita. Namun ada satu hal yang harus saudara sadari, yang saudara harus percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Meskipun dalam keadaan seperti sekarang, ya, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tulis di kolom komentar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman Tuhan pada saat ini, temanya berjudul God be with you wherever and whenever. Artinya Tuhan selalu bersamamu dimanapun dan kapan. Ada ayat yang menjamin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5b saya bacakan buat saudara. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini Tuhan sendiri yang bicara buat kita semua, saudara. Ya, bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan janjinya Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Katakan amin. Haleluya. Namun di hari-hari seperti ini, di masa COVID-19, ya, pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang Kristen yang mengeluh karena memang kenyataan yang ada di depan mata. Seolah-olah Tuhan sepertinya membiarkan kekacauan ini terjadi. Susah uang, susah kerjaan, bahkan ekonomi secara global hancur. Orang-orang banyak meninggal karena COVID-19. Ya, secara jasmani kita mungkin mengeluh, ya. Tetapi pegang janji firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dalam keadaan seperti ini pun, Tuhan bersama dengan kita. God be with you wherever and whenever. Tuhan bersamamu dimanapun dan kapanpun. Kuncinya adalah percaya. Believe, percaya akan janjinya, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ketika kita percaya, yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Ayat lain mengatakan, if you believe, you will see the glory of God. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka yang pertama adalah kita akan mengalami Tuhan bersamamu dalam keadaan bahaya. Kita baca ayatnya dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud seringkali mengalami bahaya. Lembah kekelaman melambangkan satu keadaan, satu situasi yang penuh dengan bahaya. Ketika dia masih menjadi pengembala domba, ya Daud harus berhadapan dengan predator-predator yang mengancam, memangsa domba-domba gembalaannya. Tetapi Daud diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena Tuhan bersama dengan Daud, sehingga Daud bisa mengalahkan predator-predator itu. Daud bisa menghabisi mereka. Ya, dan saya yakin itu bukan kekuatan Daud, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan, karena Tuhan bersama dengan Daud. Ketika Daud sudah menjadi raja, dia pun menghadapi bahaya-bahaya dalam peperangan ketika dia berperang dengan negara lain. Ya, Daud berhadapan dengan bahaya panah, bahaya pedang, tetapi yang luar biasanya Tuhan bersama dengan Daud, sehingga Daud dilalukan dari semua bahaya-bahaya itu, dan dia diberikan kemenangan demi kemenangan. Ya, dan ayat 23 mengatakan tadi bahwa Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi bukan gadaku dan tongkatku, bukan karena kehebatan Daud, bukan karena dia punya keahlian dalam berperang, tetapi karena Tuhan, karena gada Tuhan, ya, yang melindungi, tongkat Tuhan yang menuntun, yang memberikan kemenangan buat Daud. Saudaraku, demikian pula kita, saudara. Ketika kita menghadapi bahaya-bahaya yang kita alami, apakah itu bahaya di perjalanan, kecelakaan, bahaya sakit penyakit, Tuhan bersama dengan saudara. Dan Tuhan akan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Rancanganku bukan rancangan sakit penyakit, tetapi rancangan kesembuhan, ya, kesehatan buat kita semua. Atau bahaya-bahaya ekonomi yang macam, ya, mungkin dari rekan bisnis kita, atau krisis ekonomi, atau ancaman pandemi seperti sekarang yang mengguncang ekonomi. Ketika Tuhan bersama dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara, pasti bisa mengatasinya dan menghalaukannya dengan kekuatan Tuhan, dan saudara akan menang dan dilalukan dari semua bahaya yang mengancam. Ingat, ketika Tuhan bersama dengan kita, kita akan alami Tuhan, kita akan mengalami Tuhan bersama dengan kita di saat-saat yang berbahaya. Amin, saudaraku. Tulis di kolom komentar dan sama-sama katakan, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta. Yang kedua adalah ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan alami Tuhan di keadaan kondisi situasi terberat. Kita baca ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, luar biasa, saudaraku, ya. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan bersama dengan kita setiap saat, bahkan yang terberat sekalipun, seperti keadaan pandemi saat ini. Seolah-olah keadaan sekarang ini membuat kehancuran, ya, seperti kita berjalan dalam api. Tetapi ingat baik-baik firman Tuhan katakan, api itu tidak akan menghanguskan engkau. Dan sebentar lagi Tuhan akan lalukan dari pandemi ini, dan kita akan menghirup udara yang bebas dari virus. Dan ingat, saudaraku, hidup dan mati kita Tuhan yang tentukan, karena Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas hidup kita, bukan karena sakit penyakit. Amin, saudaraku. Saya membaca sebuah true story. Ada kesaksian dari seorang ibu penjual tempe dan aktivis sebuah gereja, dan juga ibu ini adalah seorang pendoa syafaat. Nah, ibu ini tinggal di daerah Jawa yang penghasilannya dari menjual tempe buatannya sendiri di pasar. Nah, suatu hari seperti kebiasaan si ibu ini, dia menyiapkan tempe yang dibuatnya untuk dijual di pasar. Dan ibu ini pergi ke pasar. Namun di tengah perjalanan, ibu ini ingat bahwa tempe yang dia buat itu belum jadi, belum matang. Jadi masih setengah matang. Dan ibu ini terhenti, kemudian dia membuka
daun pembungkus tempe tersebut. Betul, tempenya belum matang. Tapi karena si ibu ini adalah seorang aktivis gereja, pendoa syafaat, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tempe ini belum matang. Dan saya berdoa, dia mengangkat tempe ini. Biarlah tempe ini ketika sampai di pasar nanti, tempe ini akan matang. Kemudian ibu ini dengan penuh semangat berjalan lagi, meneruskan perjalanannya ke pasar. 500 meter sebelum sampai di pasar, ibu ini ngintip lagi tempenya. Ya, kira-kira udah jadi belum? Ketika dia intip, belum jadi. Tapi dia ingat seru. Oh iya, tadi saya berdoa sampai di pasar baru tempenya jadi. Oke, kemudian untuk memastikan dia berdoa lagi, Tuhan, aku serahkan tempe ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi dia mengangkat tempe ini, bersyukur, dan kalau sampai di pasar nanti tempe ini akan matang dan saya bisa berjualan dan dapat penghasilan. Kemudian ibu ini sampai di pasar dan dia menata barang dagangannya, dia akan siap untuk menjual tempe tersebut. Kemudian ibu ini juga penasaran, dia kemudian ngintip lagi tempe tadi. Saudaraku, apa yang terjadi? Tempenya belum matang juga, ya, masih setengah matang. Kemudian ibu ini lemes, ya, dan dia menunggu pembeli dan tidak ada yang membeli karena nggak ada yang mau beli tempe setengah matang. Akhirnya setelah jam pasar selesai, akhirnya si ibu ini kembali membereskan barang dagangannya dan dia bersiap-siap untuk pulang. Dan dia mengadakan perjalanan dengan lemas, gak bawa penghasilan karena nggak ada yang beli tempenya. Dan dia terus berjalan, ya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada seorang ibu yang memanggil ibu dari penjual tempe. Ibu, katanya. Dia kaget. Ibu penjual tempe ya. Terus, iya, tadi saya dengar ibu menjual tempe setengah matang. Apa betul? Ibu ini menjawab, ya betul. Bu, kalau boleh, saya ingin membeli tempe tersebut. Wah, dia bingung. Oh ya udah, silakan. Akhirnya si ibu ini membeli tempe setengah matang tersebut dan dibayar 2 kali lipat. Ibu penjual tempe ini tercengang. Wah, ada apa ya ini? Terus dia memberanikan diri untuk bertanya. Ibu, maaf, saya mau tanya, kenapa ibu mau beli tempe setengah matang? Oh begini, dia bilang, saya punya anak, tinggalnya di England. Ya. Kemudian anak saya ini mesen tempe buatan rumah, home industry, yang seperti ibu buat, tapi yang setengah matang, supaya ketika saya kirim ke England, setibanya di sana, tempenya matang pas dan siap untuk diolah dan dimakan. Kebetulan di sana ada festival makanan dari negara asal masing-masing. Oh begitu, ibu ini pulang dengan penuh sukacita. Saudaraku, dari true story ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, ketika kita berdoa, kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Seperti si ibu ini tadi bilang, Tuhan, tempe ini harus matang sampai di pasar. Ya. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Yang kedua, sekali doa kita nggak dijawab, kita kadang-kadang kundung, lesu, loyo. Padahal firman Tuhan katakan berdoalah terus-menerus sampai kita menerima jawaban doa tersebut. Yang ketiga, ketika Tuhan bersama dengan kita, ketahuilah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, seperti ibu penjual tempe tersebut. Hampir saja dia sampai rumahnya nggak bawa hasil, tapi tiba-tiba Tuhan membuat sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, perkara yang luar biasa terjadi. Bahkan ibu ini mendapatkan 2 kali lipat dari penghasilan. Puji Tuhan. Demikian pula dengan kita. Ketika saudara yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, kita akan alami Tuhan di kondisi terberat sekalipun dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat jalan. Dan Tuhan akan lakukan mujizatnya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Ya.
Sama-sama katakan, alami Tuhan di keadaan terberat. Alami Tuhan di keadaan terberat. Tulis di kolom komentar, alami Tuhan di keadaan terberat. Oke. Yang ketiga adalah ketika kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan mengalami sukacita sorga di setiap musim kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 154. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Daud mengalami ini. Dia 7 kali dalam sehari bisa memuji Tuhan. Artinya dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak masalah, dia selalu bisa memuji-muji Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Daud punya sukacita sorga yang ada di dalam hatinya. Dan sukacita sorga itu terjadi karena Tuhan bersama dengan Daud. Di ayat lain Daud mengajak kepada kita semua untuk bersyukur. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Rasanya sulit di keadaan seperti pandemi ini kita bersyukur, memuji Tuhan. Itu wajar sebagai manusia karena kita melihat keadaan faktanya sekeliling kita yang menakutkan. Banyak juga pemberitaan-pemberitaan yang dibesar-besarkan oleh media, bahkan bercampur dengan hoax yang membuat kita takut dan banyak orang stres. Namun ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, maka kita akan menerima sukacita sorga dan kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berkata bahwa sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini meningkatkan hormon bahagia, membuat imun kita jadi kuat, saudaraku, dan disembuhkan. Dan ketika kita punya sukacita sorga, saudaraku, maka itu akan mengatasi semua keadaan, saudaraku ya. Saudara bisa berpikir dengan baik, saudara bisa bertindak dengan baik, saudara bisa mengambil keputusan dengan baik. Di setiap musim kehidupan kita, baik itu musim hujan atau kering, baik keadaan susah ataupun senang, kita bisa alami sukacita sorga karena Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Alami sukacita sorga itu karena Tuhan bersama dengan kita. Saudaraku, percayalah, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sungguh God be with you wherever and whenever. Tuhan bersamamu dimanapun dan kapanpun. Dan saudara akan mengalami Tuhan bersamamu dalam keadaan bahaya. Saudara akan mengalami Tuhan di situasi terberatmu. Dan saudara akan mengalami sukacita sorga di setiap musim kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami selama-lamanya, sehingga kami akan mengalami Tuhan, kami akan mengalami sukacita daripada Tuhan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Saudara tentunya bersukacita. Biarlah Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kita dan melindungi kita. Saudara, minggu depan kita masih mengadakan ibadah online karena masih PPKM. Berdoa agar kasus COVID terutama di Sukabumi juga boleh cepat menurun sehingga kita bisa bertemu lagi di ibadah tatap muka ya. Dan saat ini barang siapa di antara saudara yang akan memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer persembahan saudara
di nomor rekening di bawah ini ya saudara, atau yang mau mentransfer persepuluhan, kami masih buka, ditransfer ke nomor rekening yang sama. Doakan agar terus pekerjaan pemberitaan Injil tetap bisa dilakukan walaupun lewat ibadah online. Jangan lupa saudara juga membagikan kepada yang lain dengan cara men-share video ini ya, atau channel YouTube GBS Kalvari ini di-share agar berkat-berkat firman Tuhan boleh memberkati lebih banyak orang lagi, boleh mendengar tentang kasih Tuhan Yesus dan dikuatkan lewat firman-Nya. Akhirnya jemaat, happy Sunday, sampai jumpa lagi next week. God bless you. Jesus bless you. Stay safe.